berjuang Al-Quran. Teman-teman, dalam perjuangan memperbaiki kemampuan penguasaan kita tentang tata cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya supaya kita terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Tentu saja tidak bisa kita hentikan sampai kapanpun. Kita akan terus berjuang memperbaiki bacaan kita. Akan tetapi, bagaimana ceritanya ketika kita mengalami kebingungan ketika membaca Al-Quran? Contohnya, ketika membaca potongan ayat berikut ini. Atau ini. Nah, teman-teman mungkin berpikir, wah, ini dibacanya seperti apa ya? Ini kan huruf mad, ini alif mad, ini ya mad, dan ini waw mad. Tapi ini dibaca panjang atau pendek ya? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip ya, supaya terhindar dari kesalahpahaman dan mendapatkan pemahaman yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Lentera Jiwa rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan pada opening video kali ini, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas berkaitan huruf mad yang apabila berada pada kondisi tertentu atau posisi tertentu dalam suatu ayat Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf-huruf mad terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf alif, yang kedua adalah huruf wawu, yang ketiga adalah huruf ya. Dan tanda-tandanya adalah yang pertama, huruf alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua, huruf wawu sukun didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Singkatnya, pasangan dari masing-masing huruf mad ini adalah yang pertama, alif harus berpasangan dengan harokat fathah yang mendahuluinya. Kemudian yang kedua, wawu sukun harus berpasangan dengan dhammah yang mendahuluinya. Kemudian yang ketiga, huruf ya sukun harus berpasangan dengan harokat kasroh yang mendahuluinya. Jadi, apabila dikaitkan dengan pembahasan pada kesempatan kali ini, huruf-huruf mad dalam kondisi dia berfungsi sebagai tanda panjang bagi huruf yang sebelumnya akan tetap berfungsi memanjangkan huruf sebelumnya apabila setelah huruf mad tersebut memiliki harokat hidup yaitu fathah, kasroh, atau dhammah tanpa adanya syiddah. Yang kedua, apabila setelah huruf mad tersebut, huruf yang di depannya itu tidak memiliki harokat sukun ya. Dengan kata lain, apabila setelah huruf-huruf mad tadi terdapat huruf yang berharokat, pertama, dia berharokat syiddah atau bertasydid, maka otomatis huruf-huruf mad tadi fungsinya sebagai huruf yang memanjangkan huruf sebelumnya akan hilang. Dan ini yang membuat dia menjadi huruf mad yang tidak terbaca, alias huruf mad yang dianggap tidak ada. Kemudian pada kondisi yang kedua, apabila huruf-huruf mad tersebut bertemu dengan huruf yang berharokat sukun, maka kondisinya sama. Fungsinya sebagai huruf mad, yakni yang memanjangkan huruf sebelumnya, akan hilang. Sehingga membuat huruf-huruf mad tersebut dianggap tidak ada atau tidak terbaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh pada slide berikut. Part ketiga, huruf mad yang tidak terbaca dan dianggap tidak ada. Ini ada catatan pengingat. Catatannya adalah ketika bacaan bertanda mad tidak bertemu dengan lam sukun atau huruf yang bertasydid, maka praktik bacaan madnya tetap berlaku sebagaimana mestinya. Pada slide kali ini kita langsung saja masuk pada penguatan praktik supaya pemahaman kita lebih valid dan reliable, oke? Nah, kita langsung pada contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama ini, kita akan membaca huruf mad yang masih terbaca, ya. Silakan difokuskan pada contoh yang pertama.
wala fi anfusikum illa fi kitab. Nah, sekarang kita fokus pada huruf alif mad yang ada pada kata illa. Sekali lagi, fokus pada huruf alif mad yang ada pada kata illa ya. Nah, meskipun terdapat juga huruf mad, alif mad di tempat yang lain di kalimat ini, tapi kita fokus di sini saja ya, supaya meluruskan pemahaman pada contoh yang berikutnya. Pada kalimat atau kata illa, terdapat huruf alif di depannya yang berfungsi memanjangkan huruf lam syiddah sebelumnya. Pada kata illa menjadi illa. Kenapa alifnya berfungsi di sini memanjangkan huruf lamnya? Karena huruf yang di depannya tidak terdapat huruf sukun dan tidak terdapat juga huruf yang berharokat syiddah. Sehingga huruf alif mad di sini tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, beda kalau kita lihat dengan contoh yang kedua ya. Mari kita perhatikan contoh yang kedua di sini. Di mana pada kata yang sama yaitu illa. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Pada kata illa, di sini terdapat huruf alif mad. Akan tetapi huruf alif madnya tidak berfungsi sama sekali atau dianggap tidak ada. Disebabkan karena terdapat huruf lam ma'rifat yang berharokat sukun di depannya. Karena adanya lam sukun inilah, maka illa ini meskipun dia memiliki huruf alif mad, dia dibaca pendek atau dibaca tidak panjang, alias alif madnya dianggap tidak ada. Sehingga ketika membacanya kita tidak bilang illal fasiqin, tidak, tapi kita membacanya menjadi illal fasiqin. Tapi ada pengecualian. Apabila wakof misalkan di kata illa disebabkan karena nafas tidak cukup nih. Misalnya wa ma yudillu bihi illa, maka alif madnya di sini berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, kenapa? Karena dia kan wakof di sini, illa wakof ya. Kecuali kalau disambung dengan kalimat al-fasiqin, maka alifnya dianggap tidak ada. Ya. Kita lanjutkan kepada contoh yang kedua yaitu huruf wawu mad. Nah, kita baca dulu huruf wawu mad yang terbaca di sini ya, yang masih dianggap ada. Seperti apa itu? Illa dzu hazzin azim. Sekali lagi, illa dzu hazzin azim. Pada kata dzu di sini terdapat huruf wawu mad, di mana huruf wawu mad ini masih berfungsi sebagaimana fungsinya memanjangkan huruf sebelumnya. Pada kalimat ini huruf dzal yang dipanjangkan. Kenapa? Karena huruf dzal berharokat dhammah. Ya. Ketika dhammah bertemu dengan huruf wawu, maka wawu ini berfungsi sebagai tanda panjang dari huruf dzal ya. Makanya dia disebut sebagai wawu mad. Bagaimana ketika huruf wawu mad bertemu dengan huruf yang sukun di depannya? Mari kita perhatikan contoh kalimat yang keempat. Wallahu dzul fadlil azim. Pada kata dzu, meskipun terdapat wawu mad di depannya, akan tetapi karena wawu madnya bertemu dengan huruf sukun di depannya, maka wawu mad ini dianggap tidak ada. Sekali lagi, kalau dibaca langsung dengan al-fadli ya. Kalau dzu ini dibaca dengan kalimat al-fadli, maka dzu ini wawu madnya tidak terbaca atau dianggap tidak ada. Dzul fadli, bukan dzul fadli, bukan ya.
tapi dzul fadli. Oke, coba kita baca sekali lagi. Wallahu dzul fadlil azim. Nah, begitu pula dengan contoh-contoh yang serupa apabila para sahabat menemukannya ketika membaca Al-Quran di dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya, apabila huruf wawu sukun atau wawu mad yang berfungsi memanjangkan huruf sebelumnya bertemu dengan huruf yang tidak sukun di depannya atau huruf yang tidak bertasydid di depannya, maka wawunya atau wawu madnya dianggap ada atau berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi kalau wawu madnya bertemu dengan huruf lam sukun atau huruf bersyiddah di depannya, maka wawu sukun ini atau wawu mad ini dianggap tidak ada alias tidak terbaca. Seperti itu. Kita lanjutkan kepada contoh yang selanjutnya, yaitu wa'amilus solihati anna lahum jannat. Pada kata wa'amilus solihat, di sini terdapat wawu mad pada kata wa'amilu, tapi dia tidak terbaca alias tidak dianggap ada disebabkan karena ada huruf yang berharokat syiddah di depannya. Ketika nafas tidak cukup, misalkan dilanjutkan sampai kalimat as-solihat, ketika membaca ayat ini secara sempurna dari awal sampai akhir, misalkan waqaf di wa'amilu, maka wawu ini menjadi berfungsi sebagai huruf mad, ya. Tapi ketika diwasolkan atau dihubungkan, disambung dengan kata as-solihat, maka wawunya dianggap tidak ada. Misalkan waqaf di wa'amilu. Nah, maka wawunya tetap berfungsi. Tapi ketika diwasolkan dengan as-solihat, maka wa'amilus solihati anna lahum jannat. Seperti itu. Baik, kita masuk kepada huruf mad yang ketiga, yaitu huruf ya. Nah, sekarang kita baca dulu huruf ya yang berfungsi sebagai huruf mad, di mana huruf madnya terbaca, ya. Yaitu contohnya pada contoh yang keenam ini. Wala fi anfusikum illa fi kitab. Pada kata fi anfusikum dan fi kitab terdapat huruf ya sukun atau ya mad di depan huruf fa yang berharokat kasroh, ya. Fi. Nah, itu artinya ya madnya berfungsi atau terbaca, yaitu berfungsi memanjangkan huruf fa yang berharokat kasroh di depannya. Nah, bagaimana dengan contoh yang kalimat ketujuh? Nah, di sini terdapat huruf ya mad pada kata fis samawat, tapi ya madnya tidak terbaca atau dianggap tidak ada disebabkan karena ada huruf sin yang berharokat syiddah di depannya. Coba kita baca. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Ya. Sekali lagi, pada kata fis samawat, di kata fi terdapat huruf ya mad yang dianggap tidak ada atau tidak terbaca disebabkan karena ada as-samawat atau huruf sinnya yang berharokat syiddah di depan ya mad itu, ya. Jadi ya madnya dianggap tidak ada, ya. Baiklah para sahabat Lentera Jiwa, demikian tadi presentasi penjelasan berkaitan dengan part ketiga, yakni huruf mad yang dianggap tidak ada atau tidak terbaca dengan alasan tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa support terus Lentera Jiwa, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan share video ini kepada yang membutuhkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.